ini. Kamu harus amanin uangnya sekarang sebelum ada orang lain yang lihat. Rini? Bener kan apa yang kita bilang, Bu? Rini itu maling, Bu. Saya udah gak perlu ngebuktiin lagi kan, Bu, kalau Rini itu emang maling. Ibu udah percaya sekarang kan kalau Rini emang ngambil iPhone 14 Pro Max saya. Saya bisa jelasin ini semuanya, Bu. Saya bukan maling, Bu. Bukan maling. Terus kamu ngapain masukin uangnya itu ke kantongmu? Jadi sebenarnya uangnya tadi mau terbang. Makanya saya taruh di kantong biar nggak terbang. Gak usah bohong deh, Rin. Kita semua udah melihat kok dengan mata kepala kita sendiri kalau kamu emang maling uangnya itu. Bu, percaya sama saya, Bu. Saya nggak maling, Bu. Saya berani sumpah. Cukup. Rini, kelakuan kamu itu sudah melewati batas. Kamu tidak usah berbohong lagi dengan saya ya, Rini. Saya sudah melihat kejadian yang sebenarnya. Oke. Saya sebagai kepala sekolah di SD negeri swasta, dengan ini menyatakan kamu saya keluarkan dari sekolah ini. Sebelum kamu keluar dari sekolah SD negeri swasta ini, cepat kembalikan uang itu dan kembalikan juga iPhone 14 Pro Max-nya Nurul. Rini, cepat kembalikan. Gimana ini? Aku nggak mau dikeluarin dari sekolah. Aku nggak mau iPhone ini dikembaliin. Aku harus jadi orang kaya. Aku harus jadi orang yang keren. Rini, kembalikan sekarang atau saya panggilkan polisi. Cepat kembaliin. Rini, kamu bisa dengar nggak? Aku nggak bakal kembaliin semuanya ini. Aku bakal kabur dengan HP dan uang ini. Rini. Rini. Polisi. Nia, kenapa kamu maling perhiasannya Maya? Bu, saya berani sumpah, Bu, kalau saya tidak ada maling perhiasannya Maya. Sumpah. Ini buktinya. Saya menemukan perhiasannya Maya di tas kamu. Bu, saya nggak tahu kenapa bisa ada perhiasannya Maya di tas saya, Bu. Ini waktu yang pas sekali untuk membuat Nia tidak mendapatkan ranking 1. Maaf ya Nia, kamu gak bakal dapat beasiswa di sekolah ini. Anak miskin emang gak usah sekolah di SD negeri swasta. Nia, karena kamu sudah terbukti mengambil perhiasannya Maya, maka saya akan memberikan kamu hukuman dengan menjadikan kamu ranking terakhir. Tapi Bu, saya harus dapat ranking 1, Bu. Kalau gitu saya nggak dapat beasiswa. Ini sudah pelanggaran yang sangat berat sekali, tahu Nia. Masih untung Ibu cuma menurunkan ranking kamu jadi ranking terakhir ya Nia. Kalau guru lain sudah pasti mengeluarkan kamu dari sekolah. Tapi Bu, tidak ada tapi-tapi ya. Sudah cukup, kita ke kelas sekarang. Bu. Seperti yang kita tahu ya anak-anak, SD negeri swasta ini menerapkan kejujuran yang sangat tinggi. Karena Nia sudah mengambil perhiasannya Maya, maka saya akan memberikan hukuman kepada Nia, yaitu menurunkan ranking dia menjadi ranking terakhir. Ibu juga punya pengumuman penting. Nia akan dikeluarkan dari sekolah. Begitu Bu, katanya saya cuma diturunkan jadi ranking terakhir.
Kenapa saya dikeluarkan dari sekolah, Bu? Iya, karena kamu pasti nggak bisa bayar SPP. Kamu kan nggak jadi dapat beasiswanya. Dasar siswa miskin. Saya punya buktinya kalau dia tidak bersalah. Dek, 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 bangun dek. Kakak. Dek, hari ini kita harus beres-beres, dek. Kita akan pindah rumah karena kakak nggak bisa membayar hutang ibu. Kita bakal pindah kemana, kak? Kakak juga belum tahu, dek. Adek bantuin kakak beres-beres ya. Kamu masukin bajumu ke tasmu. Iya, kak. Bu, maafin Laura ya, Bu. Laura gagal menjaga rumah ini, Bu. Laura gagal menjaga kenangan indah di rumah ini, Bu. Tapi Laura janji, Bu. Laura akan terus menjaga adik Laura. Bu, Laura kangen, Bu. Kakak nangis? Enggak kok, dek. Kakak mau buang sampah dulu ya, dek. Kak, kok bukunya dibuang? Iya, dek. Kakak buang aja. Lagian kakak juga udah gak bisa sekolah lagi, dek. Beasiswa kakak udah dicabut. Dan kakak juga harus fokus mulung untuk ngebiayain kita berdua, dek. Kakak gak apa-apa kalau gak sekolah? Gak apa-apa, dek. Asalkan kita berdua bisa tetap makan. Hei anak muda, kamu udah siapin uangnya? Belum, Pak. Saya belum bisa melunasi hutang ibu, Pak. Saya serahkan saja rumah ini kepada Bapak. Oh, bagus kalau kayak gitu. Segera kamu angkat kaki sekarang. Iya, Pak. Saya ambil barang-barang saya dulu ya, Pak. Stop. Bu Ah. Apa-apaan nih? Siapa kamu? Debt kolektor palsu. Saya tahu ya kalau kamu tuh cuma abal-abal doang. Maksud kamu apa? Kamu berani sama saya? Pak, silahkan tangkap orangnya. Baik, Bu. Ikut saya sekarang ke kantor polisi. Apa-apaan nih? Bu Ah, bisa jelasin ke Laura, Bu Ah, apa yang sebenarnya terjadi? Itu debt kolektor palsu, Laura. Ibu sudah cek semuanya dan ternyata kamu tidak mempunyai hutang sama sekali. Dan ibu juga sudah lapor polisi. Tinggal tunggu dia di penjara. Ibu tahu dari siapa, Bu? Ibu tahu dari Sari, nak. Kemarin Sari datang ke ruangan ibu dan Sari menceritakan semuanya. Kamu tidak usah khawatir, Laura. Beasiswa kamu tidak jadi ibu cabut dan adik kamu juga akan diberikan beasiswa oleh sekolah. Akhirnya, Bu, Pak, Laura nggak jadi putus sekolah. Laura janji, Laura pasti akan ngebuat ibu sama bapak bangga. Bapak pulang. Bapak udah pulang? Tumben sampai sore kayak gini? Iya, tadi ada lembur di kantor. Pak, hari ini Agus dapat ulangan matematika 100 loh, Pak. Terus di kelas Agus yang paling tinggi. Udah, Agus, nantiin aja ceritanya ya. Bapak capek habis kerja. Iya, Pak. Nova, kakinya kenapa berdarah?
Tadi jatuh pak di sekolah. Kesandung batu katanya tadi pak. Hah? Kok bisa? Gimana ceritanya? Ceritain dong. Tadi Nova kan pas mau istirahat di sekolah tuh kan mau ke kantin pak. Terus pas turun tangga Nova nggak ngeliat kalau sebenarnya ada batu di depan kaki Nova. Kenapa sih ibu bapak lebih merhatiin Nova? Aku kan anak mereka juga. Kenapa sih aku selalu dibeda-bedain? Aku capek hidup kayak gini. Kalau aku tahu ternyata kehidupanku seperti ini, harusnya bapak ibu nggak usah ngelahirin aku. Kak, kenapa? Ih, kakak nangis ya? Enggak kok, kakak nggak nangis. Ih, kakak nangis. Aku kasih tahu ibu bapak ah. Nova, Nova. Pak, Bu. Jangan lari-lari Nova. Kenapa Nova? Pak, Bu, tahu nggak? Tadi Kak Agus nangis tahu di balkon. Nova. Agus, kenapa lagi kamu nangis? Enggak kenapa-napa kok Pak, Bu. Bapak capek sekali loh habis kantor nih. Udah cepetan cerita, Bapak mau istirahat nih. Cepetan cerita Kak. Agus ngerasa Bapak Ibu pilih kasih.